Salam satu nusa satu bangsa, peserta didik kelas 7 di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi bab 2 tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Keempat, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini, agar setelah memahami materi ini kalian bisa mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari tentang tujuan pembelajaran ini. Kita lihat norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Selanjutnya, ada macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, ada norma agama. Kedua, norma kesopanan. Tiga, norma kesusilaan. Empat, norma hukum. Nah, kita lihat satu persatu tentang pengertian dari norma-norma ini. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Sedangkan norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tatanan kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya, salah satu contoh untuk norma kesopanan ini adalah ketika kita berjalan di depan orang yang lebih tua dari kita, hendaknya kita mengucapkan kata permisi. Itu menunjukkan bahwa kita respect atau hormat kepada orang yang lebih tua. Kemudian norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Ada tingkatan-tingkatan dalam norma. Yang pertama cara, yang kedua kebiasaan, ketiga tata kelakuan, empat adat istiadat, yang kelima custom. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Jadi norma-norma ini sebagai tuntunan atau pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Nah, demikian pun sebaliknya, apabila masyarakat tidak menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tidak tertib, tidak ada kedamaian, tidak ada keamanan, tidak tercipta kerukunan, dan tidak tercipta keteraturan dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.
Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, dan seimbang. Kedua, menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat atau patuh, sadar akan hukum, dan memiliki akhlak yang mulia atau karakter yang baik. Yang keempat, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia memiliki kebebasan, namun kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Jadi, kita mempraktekkan keempat norma tadi dalam kehidupan masyarakat tentu akan mewujudkan kehidupan yang kita inginkan. Misalnya kehidupan yang damai, kehidupan yang aman, kehidupan yang teratur. Jadi suasana kehidupan seperti itu akan tercipta apabila kita menjalankan keempat norma tadi. Selanjutnya kita lihat perilaku yang sesuai dengan norma. Perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Pertama, mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar, kemudian mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai. Ini menunjukkan norma kesopanan kita terhadap guru. Selanjutnya, melaksanakan kewajiban piket untuk membersihkan kelas. Dan terakhir, mengerjakan ulangan dengan jujur atau tidak nyontek. Inilah perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Jadi harap ini dipraktekkan dalam kehidupan sekolah, karena apabila ini dipraktekkan jadi akan membentuk pribadi yang kokoh, kuat, dan berkarakter. Selanjutnya, perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, yakni berdoa. Membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Dalam hal ini, Anda mempunyai kewajiban untuk membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Yang keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Misalnya jam makan harus makan, jam nonton harus nonton, kemudian jam belajar harus belajar. Demikian pun kalau saatnya jam tidur, kita harus tidur. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian perilaku yang sesuai dengan atau perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. Pertama, mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Kedua, saling menghargai dan tolong menolong. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain
dengan baik dan sopan. Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, demikianlah materi kita kali ini, dan silakan Anda membaca referensi-referensi yang lain untuk memperkaya atau memperdalam pemahaman Anda tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya mendapatkan video-video yang terupdate dari saya. Terima kasih.